Shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca renungan pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada malam hari ini, kami boleh memahami, mengerti, dan yang terpenting kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya juga seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, dalam pokok pikiran dari Nats pada malam hari ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Pada ayat 1 dan 2, saudara-saudara, di sana Allah mengabarkan akan adanya penghiburan atas hukuman yang telah diterima oleh bangsa Israel. Bagian kedua dari kitab Yesaya ini, setelah di bagian pertama tersebut adalah mengisahkan tentang pembuangan dan penderitaan bangsa Israel, maka pada perikop ini kita akan membicarakan bagaimana janji Tuhan terhadap bangsa Israel akan kebebasan dan kelegaan yang akan diberikan. Pada bagian pertama dari bacaan ini, kita bisa mengambil pokok pikiran pertama, yaitu Tuhan akan menghibur bangsa Israel. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Dan pada ayat kedua, tenangkanlah hati Yerusalem dan berserukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni,
sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudara, kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena pelanggaran-pelanggarannya, dosa-dosanya adalah kemarahan yang dilandaskan kasih. Hukuman yang diberikan untuk menyadarkan dan membawa kembali bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh dan ikut perintah Tuhan. Jadi kemarahannya adalah kemarahan berlandaskan kasih. Kemarahan yang dibalut oleh kasih dan sayang. Karena setelah kemarahannya, Allah menunjukkan kasih setianya kepada Israel. Sekalipun dalam kesusahan ada penghiburan dan kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam kesalahan sekalipun Allah tetap mengasihi umatnya dan menjanjikan pembebasan. Ini berlaku juga bagi kita, saudara-saudara, sebagai orang tua yang mendidik anak-anak. Jika amarah kita ada, maka harus tetap dilandasi dengan kasih dan sayang. Jika misalnya si ayah marah, maka si ibu harus memberi ketenangan, memberi comfort. Tapi tidak menyalahkan si ayah, akan tetapi si ibu mengambil peran untuk menenangkan anaknya. Ini adalah salah satu bagian dari parenting. Kemarahan kita harus dilandasi dan dibalut dengan rasa sayang. Demikian juga kemarahan Tuhan terhadap Israel bukan untuk memusnahkan bangsa itu, akan tetapi untuk mendidik, menyadarkan atas kesalahannya, dan bangsa itu menyadari konsekuensi dari kesalahannya. Tetapi tetap bangsa ini disayangi dan diberi pembebasan dari segala penderitaannya. Bagian kedua yang kita bisa simpulkan dari pembacaan malam hari ini adalah bahwa umat merespon kasih Allah itu dengan menyiapkan diri untuk memuliakan Allah pada ayat 2 dan 3. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Cara untuk bisa dekat kepada Tuhan adalah melalui pertobatan. Pertobatan meninggalkan hidup yang lama, kebiasaan yang lama, dan menjadi manusia yang hidup dalam kekudusan. Hal ini perlu ditindaklanjuti untuk hidup dengan cara bertobat dan memuliakan Allah. Sekalipun sebagai makhluk yang lemah, manusia telah mengenal Allah dengan penuh kasih. Ia menjadi gembala bagi domba-dombanya. Kasih Allah selalu memberikan kekuatan dan berharap akan masa depan yang baik. Saudara-saudara, pada ayat ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dan seluruh umat akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Pada pokok berikutnya, pemikiran berikutnya adalah adanya kesadaran sebagai makhluk yang rapuh. Manusia itu harus membawa pada pengenalan akan firman Allah yang kekal pada ayat 6 dan 8. Dikatakan saudara-saudara, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Pengenalan bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk mengasihi kita. Tidak perlu kita larut di dalam kepedihan, penderitaan, kesusahan, karena akan ada jalan keluar. Kelepasan, kelegaan yang diberikan Tuhan kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Saudara-saudara, berseru berarti berteriak, mengeluarkan suara yang keras. Tuhan, tolong aku. Karena semua penderitaan itu
pada akhirnya akan berakhir jika kita meminta tolong dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dalam kesusahan ekonomi mencari pekerjaan, yang dalam sakit penyakit, bahkan yang sedang mengalami kesusahan karena gempa bumi beberapa saat yang lalu di Jawa Barat, tentu meminta pertolongan agar Tuhan mengasihi dan memberi kelegaan kepada mereka. Pada ayat 9, Allah memberi kabar sukacita bahwa Ia akan menghimpun umat-Nya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Saudara-saudara, bayangkan jika kita berseru dengan lantang dan keras dan secara meyakinkan, dan kita berseru kepada Tuhan, maka pengharapan itu bisa muncul, setidaknya di dalam hati kita. Maka kita harus berkata, lihat, itulah Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payah, ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan bersamanya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Pengharapan itu adalah pengharapan yang nyata apabila kita membuka diri kita kepada Tuhan, memberi tempat di hati kita bagi Dia. Jika kita juga harus merasakan penderitaan itu, maka kita harus merasakan kehadirannya, merasakan kekuatannya, dan dengan kuasanya yang besar, kita akan menerima upah dari ketaatan kita. Sesudah kita memiliki pengharapan, kita akan dituntun dan diarahkan dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Jadi saudara-saudara, dari urutan nats ini dapat kita katakan, bangsa Israel yang dihukum harus bertobat, mengakui kelemahannya, serta berseru kepada Tuhan, maka akan muncul pengharapan. Pengharapan ini akan terus berada dan dituntun dengan hati-hati sehingga beroleh kemenangan. Kasih Allah memberi kekuatan kepada manusia. Kasih-Nya selalu disediakan bagi umat-Nya. Sekalipun dalam kesusahan ada penghiburan dan kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam kesusahan sekalipun Allah terus mengasihi umat-Nya dan menjanjikan pembebasan. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh umat-Nya dengan cara memuliakan Allah. Sekalipun sebagai makhluk yang lemah, manusia telah mengenal Allah penuh dengan kasih. Ia menjadi gembala bagi kita, domba-dombanya. Kasih Allah selalu memberi kekuatan dan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Mari kita merasakan kasih Allah sebagai kenyataan hidup. Ia tidak pernah kehilangan cara untuk menunjukkan kasih setia-Nya. Ia dapat mendorong kita dengan sekuat tenaga untuk memuji Allah. Saudara-saudara yang dalam kesulitan, tenanglah, Tuhan akan datang. Saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, tenanglah, nantikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang mengalami kesulitan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam ekonomi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kompetisi yang teramat sengit saat ini, tenanglah dan nantikanlah Tuhan. Sebab Tuhan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara. Seperti Yesus mengatakan, marilah kepadaku
Hai yang letih, lemah, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Demikian janji Tuhan kepada kita. Kita jangan takut, maju terus di dalam Tuhan dengan penuh pengharapan. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Dengan firman ini kami diyakinkan bahwa pengharapan itu selalu ada jika kami berserah dan meminta kepadamu dan berseru kepadamu, maka pengharapan dan pertolongan dan kelegaan itu akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.